Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Tidak semua agama mengenal banyak alam kehidupan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa semua yang ada di alam semesta diperuntukkan untuk manusia. Contohnya binatang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbeda dengan agama Buddha, bahwa manusia adalah salah satu makhluk dari 31 alam kehidupan. Manusia tidak memiliki hak mutlak atas kehidupan makhluk lain. Agama Buddha mengenal kelahiran kembali atau punarbawa. Bisa saja manusia setelah kematiannya terlahir di alam neraka, binatang, asura atau raksasa, peta atau setan, surga, Brahma, ataupun sebaliknya. Dari alam-alam tersebut dapat terlahir di alam manusia, tergantung dari karma yang dilakukan oleh makhluk tersebut. 31 alam yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gotama yang terdiri dari 4 alam menderita, yaitu yang pertama adalah alam neraka atau alam niraya. Disebut alam niraya atau neraka karena di alam ini tidak terdapat kesenangan atau kebahagiaan. Niraya bumi atau alam neraka terbagi pula beberapa kelompok alam. Di antaranya dikenal dengan sebutan maha neraka atau neraka besar dan neraka kecil atau usada niraya. Masing-masing ini memiliki 8 jenis alam neraka. Jadi ada 16 alam neraka. Kemudian yang kedua adalah alam binatang atau tiracana. Alam binatang juga terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah yang tidak memiliki kaki seperti ular, cacing, ikan dan sebagainya. Kemudian juga yang berkaki 2 seperti ayam, burung dan sebagainya. Kemudian ada juga yang berkaki 4 seperti gajah, kuda, kerbau, sapi dan sebagainya. Ada lagi yaitu yang berkaki banyak seperti kelabang, kepiting dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah alam peta atau alam setan. Berbeda dengan makhluk yang berada di alam neraka tentunya. Yang alam neraka itu adalah alam yang menderita karena tersiksa. Sedangkan di alam peta atau alam setan itu adalah hidup yang sengsara karena kelaparan, kehausan, dan kekurangan. Alam peta atau setan juga banyak sekali jenisnya. Mengenai alam peta bisa kita bahas khusus di lain kesempatan. Tapi pada kesempatan kali ini kita bahas tentang kelompok 31 alam kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, alam asura atau alam raksasa. Kehidupan yang merana, serba kekurangan, membuat batin tidak ceria. Asura kaya atau asura ini adalah alam iblis penentang makhluk surga atau makhluk dewa. Mereka selalu menebarkan permusuhan terhadap para dewa atau makhluk-makhluk surga. Karena sebelumnya pernah tinggal di alam surga. Tapi karena kalah dalam peperangan dalam tanda kutip, maka makhluk ini terlahir di alam asura. Kemudian yang kelima adalah alam manusia. Manusia terbentuk atas 2 kosakata yaitu mano yang berarti adalah pikiran atau batin dan usa yang berarti adalah tinggi, luhur atau berkembang. Di alam manusia terdapat 8 kondisi. 8 kondisi batin. Dalam kondisi maksud saya terdapat 8 kondisi dunia. Yang pertama adalah untung dan rugi. Yang selanjutnya adalah terkenal dan tidak terkenal. Selanjutnya kemudian dipuji dan dicela.
bahagia, dan menderita. Ini adalah 8 kondisi dunia yang ada pada kehidupan manusia. Selanjutnya, di atasnya alam manusia ada 6 alam surga. 6 alam surga ini, yang pertama adalah alam surga Catu Maharajika, yaitu alam surga, alam dewa yang sangat dekat dengan manusia. Kemudian alam Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati. Ini 6 jenis alam surga, yaitu alam yang penuh dengan kebahagiaan indera. Dari ke-6 alam dewa ini atau surga ini, hidupnya penuh dengan kebahagiaan indrawi dan memiliki usia yang sangat panjang dibandingkan dengan alam manusia. Makhluk surga pada hakikatnya tidak kekal atau selalu berubah atau tidak kekal. Sama dengan makhluk-makhluk lainnya di 31 alam kehidupan. Seperti contohnya manusia adalah tidak kekal walaupun usianya sangat panjang. Namun karena usianya sangat panjang, ada yang beranggapan bahwa mereka adalah kekal. Untuk penjelasan usia rata-rata alam dewa, nanti sahabat siswa Buddha bisa cek di deskripsi, nanti saya tuliskan di situ. Silakan sahabat siswa Buddha bisa mengecek tentang penjelasan tentang usia rata-rata di alam dewa. Kemudian alam Brahma. Alam Brahma terdiri dari 16 alam, yaitu Patama Jana Bumi. Artinya adalah alam kehidupan jana pertama. Yaitu makhluk-makhluk yang terakhir di alam ini adalah akibat karena meditasi mencapai tingkat jana pertama, yaitu Brahma Parisaja. Kemudian Brahma Purohita, dan selanjutnya adalah Brahma Mahabrahma. Selanjutnya ada yaitu Dutya Jana Bumi, alam kehidupan jana kedua, yaitu makhluk yang terlahir di alam ini adalah akibat meditasi mencapai jana kedua, yaitu Brahma Paritaba, Brahma Apamanaba, dan selanjutnya adalah Brahma Abasara. Kemudian ada alam Tatya Jana Bumi atau alam kehidupan jana ketiga, di mana makhluk yang meditasi mencapai jana ketiga akan terlahir di alam Brahma ketiga, yaitu Brahma Paritasubha, Brahma Apamanasubha, dan Brahma Subhakinha. Bila seseorang meditasi hingga mencapai jana ketiga dan tidak melakukan 4 garuka kama, maka makhluk itu akan terlahir di alam-alam ini. Selanjutnya ada Catuta Jana Bumi, yaitu ada 7 alam kehidupan jana keempat. Yang pertama adalah Wehapala, alam Brahma yang pahalanya sangat besar. Kemudian Brahma Asanyasata. Dan selanjutnya ada 5 alam di atasnya, yaitu alam Sudawasa. Dan 5 alam Sudawasa ini adalah alam khusus untuk para makhluk suci anagami. Mengenai makhluk suci, silakan sahabat siswa Buddha bisa ngecek di video di atas ini ya. Pernah saya sampaikan jenis-jenis makhluk suci dalam pandangan agama Buddha. Dan kemudian selanjutnya sahabat siswa Buddha, 5 alam Sudawasa ini yang terdiri dari Awiha, yaitu alam para Brahma yang tidak bergerak. Kemudian Brahma Atapa, alam para Brahma yang suci. Dan Brahma Sudasa, alam para Brahma yang indah. Dan Sudasi, alam para Brahma yang berpandangan terang. Dan selanjutnya adalah alam Brahma Akanita, yaitu alam para Brahma yang luhur. Kemudian selanjutnya
ada 4 jenis alam lagi, yaitu alam arupa Brahma. Artinya alam yang tidak berbentuk. Yang pertama adalah akasanancayatana, yaitu keadaan dari konsep tentang ruangan tanpa batas. Kemudian yang selanjutnya adalah alam winyana nancayatana, yaitu alam konsep tentang kesadaran tanpa batas. Kemudian akincananchayatana, yaitu konsep tentang alam kekosongan. Dan yang terakhir adalah newasanya nasanya yatana. Ini adalah alam pencerapan pun bukan pencerapan. Pertapa Gotama pernah berguru dengan 2 orang guru, yaitu Alara Kalama dan Udakara Maputa, dan mencapai alam-alam arupa Brahma ini. Namun Pertapa Gotama tidak puas dan meninggalkan kedua gurunya karena masih tidak puas bahwa pencapaian yang masih bersifat alam kehidupan, artinya masih mengalami kematian. Walaupun memang usianya sangat panjang, tapi Guru Agung Buddha Gotama mengerti bahwa itu tetap akan mengalami kematian. Cuman karena usianya yang sangat panjang, bahwa itu masih berkondisi, dan kemudian Pertapa Gotama meninggalkan gurunya, belajar sendiri. Akhirnya Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna dan mencapai yang namanya nibbana, yaitu suatu pencapaian bukan lagi alam kehidupan, tapi adalah akibat karena kesucian arahat, hingga tidak akan pernah terlahir di alam manapun juga atau di rahim manapun juga. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.